Pernah nggak sih kamu merasa lelah, tapi bukan karena pekerjaan atau aktivitas fisik, melainkan karena terus-terusan mencoba terlihat wow di hadapan orang lain? Kita hidup di zaman di mana segala hal bisa dibagikan ke media sosial, mulai dari makanan yang kita makan, tempat kita liburan, sampai pencapaian sekecil apapun. Tapi pernahkah kita bertanya, semua ini kita lakukan untuk apa dan untuk siapa? Apakah kita benar-benar bahagia atau hanya terlihat bahagia? Banyak orang menjalani hidup bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan untuk terlihat sukses di mata orang lain. Kita beli barang bukan karena butuh, tapi karena ingin dianggap keren. Kita memilih pekerjaan bukan karena kita suka, tapi karena gengsi kalau kerjaannya dianggap biasa aja. Dan tanpa sadar, kita terjebak dalam siklus hidup yang dijalani bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memuaskan dua hal, yakni gengsi dan validasi. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi dalam. Kita akan bahas apakah hidup ini hanya untuk memuaskan gengsi dan validasi atas orang lain. Ambil posisi yang nyaman, siapkan pikiran terbuka. Karena mungkin setelah mencerna video ini, kamu akan melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Sebelum kita terlalu jauh membahas, penting untuk tahu terlebih dahulu apa itu gengsi dan apa itu validasi. Gengsi adalah dorongan dalam diri kita untuk terlihat lebih tinggi, lebih hebat atau lebih mewah dari yang sebenarnya. Biasanya gengsi muncul karena kita nggak mau dianggap rendah atau gagal oleh orang lain. Sedangkan validasi adalah kebutuhan untuk diakui, diterima, dan disukai oleh orang lain. Sederhananya ini ya, kita ingin mendapat pujian, likes, komentar, atau sekedar pengakuan bahwa kita oke, kita hebat, dan kita keren. Kedua hal ini sebenarnya adalah sifat alami manusia. Kita semua pernah merasakannya. Tapi yang jadi masalah adalah saat keduanya jadi pengendali utama hidup kita. Karena saat hidup kita dikendalikan oleh gengsi dan validasi, kita bisa kehilangan arah. Kita bukan lagi hidup untuk berkembang atas diri kita sendiri, tapi hidup untuk pertontonkan kepada semua orang. Masalahnya, standar wah itu seringkali bukan datang dari dalam diri, tapi dari luar. Dari ekspektasi orang tua, lingkungan, bahkan media sosial. Kita jadi merasa harus memenuhi harapan itu, meskipun bertentangan dengan apa yang sebenarnya kita inginkan. Dan ketika kita nggak bisa memenuhi standar itu, kita merasa gagal, padahal belum tentu. Kita mungkin bisa saja bahagia dengan hidup sederhana, tapi karena gengsi dan kebutuhan validasi, kita jadi nggak puas dan terus membandingkan diri terhadap orang lain. Contohnya, kamu kerja keras, punya penghasilan cukup, bisa hidup nyaman. Tapi ketika lihat teman yang pamer mobil baru atau liburan ke luar negeri, kamu mulai merasa tertinggal. Padahal sebelumnya kamu nggak punya masalah dengan hidupmu sendiri. Ini bukan soal materi semata, tapi soal persepsi. Persepsi bahwa hidup harus terlihat bagus, bahwa pencapaian harus diumumkan dan dikumandangkan. Padahal tidak semua kebahagiaan perlu dibuktikan ke publik. Nggak perlu kebahagiaanmu itu kamu pamerkan ke ruang publik. Bayangkan kalau tidak ada satu orang pun yang menilai hidupmu. Tidak ada yang peduli kamu kerja di mana, kendaraanmu apa, atau baju yang kamu pakai merek apa. Apa kamu masih akan tetap memilih jalan hidupmu yang sekarang, yang haus akan validasi dan diperbudak oleh gengsi? Pertanyaan itu sederhana, tapi menyentil karena faktanya banyak dari kita membentuk jalan hidup bukan dari keinginan pribadi, tapi dari persepsi orang lain. Gengsi dan validasi jadi semacam kompas sosial yang sayangnya sering menyesatkan. Kita beli barang mahal bukan karena kita butuh, tapi karena takut dianggap nggak mampu. Kita posting aktivitas bukan karena ingin berbagi, tapi karena ingin dilihat sukses. Semua menjadi panggung sandiwara atau pencitraan. Gengsi itu seperti ilusi yang nggak ada ujungnya. Ibarat kita ingin terlihat tinggi, tapi berdiri di atas papan yang rapuh. Dan ketika tak sanggup lagi, kita tumbang. Diam-diam tanpa ada yang benar-benar tahu luka batin kita. Validasi di sisi lain adalah candu yang lembut. Rasanya manis di awal tapi bikin kita kehilangan kepribadian diri. Kita jadi menyesuaikan semua keputusan hidup kita berdasarkan reaksi orang lain. Kita hidup untuk mendapatkan tepuk tangan dari penonton. Yang lebih menyedihkan, saat kita lelah, kita tidak bisa berhenti. Karena kita sudah terlalu jauh mengambil peran berpura-pura. Kita takut jika berhenti, semua orang akan melihat bahwa kita sebenarnya biasa-biasa saja.
bahwa kita juga rapuh. Padahal menjadi biasa itu bukan aib. Bahagia tidak harus dramatis. Hidup yang damai, walau sederhana, lebih sehat daripada hidup yang megah tapi penuh tekanan sosial. Kita lupa bahwa nilai hidup bukan ditentukan dari seberapa banyak orang yang mengagumi kita, tapi seberapa dalam kita mengenal diri sendiri dan berani jujur menjalani hidup dengan tenang. Sayangnya, kejujuran seperti itu butuh keberanian, dan keberanian itu sering tertahan oleh ketakutan akan penilaian orang. Disinilah gengsi dan validasi memainkan perannya sebagai pengikat jiwa kita. Apakah salah punya gengsi? Tidak juga. Punya harga diri itu penting. Tapi saat gengsi jadi topeng yang kita pakai setiap hari, saat validasi jadi kebutuhan primer, disitulah masalahnya dimulai. Saat kita merasa hidup harus selalu terlihat lebih, kita kehilangan kesempatan untuk merasa cukup. Dan kehilangan rasa cukup berarti kehilangan kedamaian hati. Mungkin sekarang saatnya kita tanya ulang, untuk siapa sebenarnya kita hidup? Kalau bukan untuk diri sendiri, lalu apa gunanya semua pencapaian yang terlihat gemerlap di luar, tapi kosong di dalam? Gengsi dan validasi seringkali datang bersamaan. Gengsi mendorong kita menciptakan citra tertentu, dan validasi adalah bahan bakar untuk mempertahankan citra itu. Mereka saling memberi makan, saling memperkuat, dan pada titik tertentu mengunci kita dalam siklus yang melelahkan. Secara psikologis, kebutuhan akan validasi berkaitan erat dengan konsep self-esteem atau harga diri. Dalam teori hierarchy of needs milik Abraham Maslow, pengakuan sosial, esteem needs, adalah salah satu kebutuhan penting manusia, tapi ia bukan yang tertinggi. Masalahnya muncul ketika kita berhenti di tahap ini dan tidak pernah naik ke aktualisasi diri. Dalam sebuah studi dari Journal of Personality and Social Psychology pada tahun 2010, ditemukan bahwa individu yang sangat bergantung pada validasi eksternal cenderung mengalami tingkat kecemasan dan stres yang lebih tinggi. Mereka juga lebih sering merasa tidak puas terhadap hidup meskipun secara kasat mata terlihat berhasil. Penerkip yang menunjukkan bahwa orang yang hidup dengan orientasi gengsi tinggi memiliki risiko lebih besar mengalami imposter syndrome, perasaan tidak layak meskipun punya prestasi. Karena keberhasilan yang mereka raih lebih didasarkan pada ingin diakui, bukan dari rasa pencapaian personal terhadap dirinya sendiri. Artinya, ketika kita hidup hanya untuk gengsi dan validasi, kita rentan kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Kita merasa hidup tapi tidak benar-benar menjalani hidup. Kita punya segalanya tapi terasa hampa. Mari kita ambil dua contoh yang mungkin sering kamu lihat atau bahkan kamu alami sendiri. Yang pertama, seseorang membeli mobil mewah dengan cicilan berat, padahal penghasilannya pas-pasan. Bukan karena benar-benar butuh mobil itu, tapi karena ingin terlihat sukses di mata tetangga, teman kantor, atau followersnya. Setiap bulan, orang itu harus mengencangkan ikat pinggang, menunda kebutuhan penting, bahkan berutang untuk tetap menjaga gaya hidupnya. Padahal sebenarnya mobil biasa pun sudah cukup untuk menunjang aktivitas hariannya. Tapi gengsi membuat pilihan rasional jadi terasa memalukan. Contoh kedua. Seorang pekerja kreatif yang selalu merasa perlu menunjukkan hasil kerjanya secara terus-menerus di media sosial, bukan untuk berbagi ilmu atau inspirasi, tapi untuk memastikan orang-orang tahu bahwa dia produktif dan dihargai. Awalnya, dia merasa senang mendapat banyak komentar dan pujian, tapi lama-lama dia jadi merasa cemas kalau unggahannya sepi. Dia mulai merasa tidak berharga jika tidak ada yang menanggapi karyanya. Validasi dari orang lain menjadi sumber harga diri utamanya. Kedua contoh ini menunjukkan hal yang sama. Gengsi membuat kita berpura-pura, dan validasi membuat kita ketagihan. Keduanya mendorong kita menjauh dari hidup yang jujur dan damai. Padahal kalau kita berani bersikap apa adanya, mungkin hidup kita jauh lebih ringan. Bahkan kita akan menemukan bahwa ketenangan lebih bernilai daripada pengakuan. Akhirnya kita sampai di titik ini. Apakah hidup kita benar-benar untuk memuaskan gengsi dan validasi? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi susah untuk kita terima. Hidup yang hanya berfokus pada gengsi dan validasi membuat kita seperti burung dalam sangkar, terlihat indah dari luar, tapi sebenarnya terpenjara dari dalam. Kita kejar pengakuan orang lain sampai lupa siapa diri kita sebenarnya dan apa yang benar-benar kita inginkan. Padahal kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita, melainkan dari bagaimana kita berdamai dengan
dengan diri sendiri. Berani jujur pada diri sendiri. Menerima kekurangan dan melangkah tanpa takut dinilai adalah langkah awal menuju kebebasan yang sesungguhnya. Jangan biarkan gengsi dan validasi menjadi rantai yang mengikat langkahmu. Kamu lebih dari sekedar pandangan orang lain. Mulailah mengenali dirimu sendiri dan apa yang benar-benar membuatmu bahagia, bukan apa yang terlihat membahagiakan di mata sosial media atau lingkungan sekitar. Hidup ini singkat, jangan sampai kita habiskan hanya untuk membuktikan sesuatu yang tidak pernah membuat kita merasa cukup. Terima kasih sudah bersama saya sampai akhir video. Semoga video ini bisa jadi pengingat bahwa hidup adalah tentang menemukan diri sendiri, bukan sekadar memuaskan gengsi dan validasi. Sampai ketemu di video berikutnya.